Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Al-Qail fi kitabihil karim, yang telah berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Kemudian kita bersalawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya. Al-Qail fi hadithihi syarif, yang telah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, man lam yada' qawla zuri wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, termasuk juga dengan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, wabil khusus Pak Imam kita Ustaz Ahmad dan para asatiz wal asatidah yang lainnya, Pak RW, Pak RT, hadirin wal hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada malam yang penuh berkah ini, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh berkah ini, tak terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Rasulullah katakan, ketika datang bulan suci Ramadan, atakum Ramadan syahrul barakah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yaghsyakumullahu fihi fayunazzilur rahmah. Allah menyambangi kalian dengan menurunkan rahmatnya. Wa yahuttul khotoya wa yastajibu fihi du'a. Allah ampunkan dosa-dosa dan Allah makbulkan doa-doa. Wa yanzurullah ila tanafusikum fih. Allah melihat kalian berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatah. Kemudian Allah bangga-banggakan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan kepada para malaikat-malaikatnya. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkanlah kepada Allah sesungguhnya engkau bisa berbuat baik di bulan suci Ramadan. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Karena sesungguhnya orang yang sengsara itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan suci ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, seperti apa yang disampaikan Pak MC tadi, judulnya meninggalkan ghibah dan namimah di dalam kita berpuasa. Sebenarnya bukan hanya di bulan suci Ramadan kita harus tinggalkan ghibah dan namimah itu, tetapi sepanjang masa sampai akhir hayat kita. Ya. Zikruka akhaka ma yakrah, kata Nabi, engkau mengucapkan sesuatu tentang saudaramu tapi dia benci, maka itu disebut ghibah. Para sahabat bertanya,
kalau itu tidak mengenainya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak memang tertuju kepada orang tersebut, maka tetap itu adalah fitnah. Kalau dia memang benar, berarti ghibah. Kalau kita tidak bisa meninggalkan itu selama bulan suci Ramadan khususnya, maka kata Rasulullah, Allah itu tidak butuh kepada kita untuk meninggalkan makan dan minum. Nah, sehingga kata Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya dapat lapar sama dahaga saja, tapi tak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mempuasakan mulutnya dari perkataan-perkataan yang tak senonoh. Dia hanya menahan lapar, tak makan dan tak minum. Jadi sebenarnya aslinya kalau dalam bahasa Arab kata puasa itu dirujuk kepada ketika Ibunda Maryam dia menahan dari tidak berkata-kata, tidak berbicara kepada khalayak ramai, itu artinya puasa sebenarnya. Nah, maka inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Puasa yang maksud di sana itu lan ukallimal yauma insiya, tidak berbicara kepada manusia, artinya membisukan diri. Nah, sebenarnya hakikat puasa itu sebenarnya awalnya, khususnya dari segi bahasa, puasa itu menahan dari kata-kata. Nah, maka bukan hanya menahan makan dan minum saja. Maka Imam Ghazali rahimahullah, bapak-bapak ibu-ibu, ya, beliau mengatakan mengklasifikasikan puasa itu kan ada puasa umum, puasa saumul awam. Saumul umum itu, saumul awam adalah puasa orang awam seperti kita. Ada puasa khusus lagi. Ada puasa khusus bil khusus. Orang yang puasa umum itu adalah orang yang dia menahan lapar dan dahaga saja. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syams. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq masuk waktu subuh sampai terbenam matahari. Nah, itu kan definisi puasa. Itu adalah puasa orang awam yang biasa. Dia hanya menahan yang membatalkan puasa, tapi dia belum menahan dari mulutnya berbicara terhadap hal-hal yang tak senonoh. Dia masih tidak bisa menahan pandangannya dari memandang hal-hal yang tak senonoh. Dia tak bisa juga menjaga pendengarannya. Memang dia menahan lapar dan dahaga, tapi masih ada maksiat dari mata, masih ada maksiat dari mulut, masih ada maksiat dari telinga. Maka ini puasa adalah puasa level rendah. Ada puasa level menengah, itu puasanya orang-orang yang khusus. Selain dia bisa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasanya, menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsunya untuk berhubungan dengan istrinya, berhubungan suami istri, ataupun berjima di siang hari, dia juga bisa menahan mulutnya dari berbicara yang tak senonoh. Dia juga bisa menahan matanya dari memandang hal-hal yang tak senonoh. Dia juga bisa menahan telinganya dari mendengar hal-hal yang tak senonoh. Ini tingkatan puasa khusus. Nah, ada lagi puasa di atasnya lagi, khusus bil khusus. Selain dari menahan hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dan yang lainnya, dia juga bisa menahan mulutnya dari berbicara yang tak senonoh tadi. Dia juga bisa menahan matanya dari hal-hal yang tak senonoh. Dia juga bisa menahan telinganya dari mendengar hal-hal yang tak senonoh.
Tetapi ada tingkatan khusus bil khusus ini ditambah lagi dengan hatinya. Nah, hatinya juga berpuasa ternyata. Bukan hanya puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, tapi hati juga berpuasa. Ini tingkatan para anbiya, puasanya para nabi. Nah, kita minimal bapak-bapak, ibu-ibu itu di level yang menengah lah paling tidak. Ya. Kita mencoba untuk naik level daripada puasanya orang-orang awam. Jangan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga mulut, masih tetap ghibah, masih tetap namimah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah tadi, Allah tidak butuh kepada orang tersebut untuk menahan lapar dan dahaganya. Artinya apa? Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, artinya pahalanya pun tak dapat apa-apa. Capek-capek saja puasa 13 sampai 14 jam. Nah, masih beruntung kita di Indonesia ini puasanya tak lama, Bu. Dulu saya kuliah di Arab sampai 17 jam puasa. Pak Ustaz. 17 jam saya puasa dulu. Kalau musim panas itu sahurnya jam setengah 3. Ya, jam 3 itu udah sholat subuh. Jam 3. Buka puasanya setengah 8. Kalau kita udah isya di sini. Panjang, siangnya panjang. Bahkan ada saudara-saudara kita yang lebih panjang lagi. Di daerah Rusia sana sampai 21-22 jam puasa. Subhanallah. Nah, kita beruntunglah tinggal di Indonesia, ya, di Asia Tenggara ini 13-14 jam, tak sampai 14 mungkin. Atau 13 jam setengah. Ya, paling lama 14 jam. Nah, jadi jangan sampai kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tak bisa menjaga mulut kita dari berbicara yang tak senonoh tadi. Ya, bukan hanya ghibah, bukan hanya namimah, tetapi hal-hal yang lainnya juga dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diinginkan di dalam syariat Islam, maka kita harus tinggalkan itu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima ibadah puasa kita. Kemudian puasa kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena kesempatan bagi kita, anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kesempatan untuk kita mengumpulkan pahala adalah di bulan suci Ramadan. Karena al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan saja kita lakukan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang sengsara karena kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Sementara rahmat Allah sangatlah luas dan Allah turunkan itu kepada setiap orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.